Tapi sebenarnya ada jalur lain selain dari pengadilan itu. Misalnya ada arbitrase, ada konsiliasi, ada mediasi, dan semua terkait dengan penyelesaian sengketa itu terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Halo, selamat datang kembali di Sip Talk. Hari ini saya Hana Katia Septianti, salah satu senior associate di Sipil Law Firm, akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu arbitrase. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih ada penyelesaian sengketa selain dari pengadilan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apa saja sih itu arbitrase dan apa perbedaan arbitrase dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan? Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dinamika arbitrase Indonesia terkait dengan keberlanjutan dan transformasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Jalur penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa bisnis itu kan sebenarnya secara umum orang taunya itu adalah melalui pengadilan gitu kan. Jadi kita masukin dulu misalnya gugatan ke pengadilan. Tapi sebenarnya ada jalur lain selain dari pengadilan itu. Misalnya ada arbitrase, ada konsiliasi, ada mediasi, dan semua terkait dengan penyelesaian sengketa itu terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi arbitrase sebagaimana tadi sudah dijelaskan, itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Tapi perbedaannya, yaitu kalau misalnya di pengadilan itu kita masukin bisa anytime gitu ya, kita bisa masukin ke pengadilan. Tapi kalau arbitrase itu sendiri harus ada perjanjian arbitrase, di mana perjanjian arbitrase ini itu perjanjian tertulis antara para pihak terkait dengan kesepakatannya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, menggunakan prosedur beracara seperti apa, bahasanya apa, dan juga nanti ada kesepakatan terkait berapa jumlah arbiter yang dipilih. Nah, untuk perjanjian arbitrase ini itu bisa sebelum sengketa dan juga bisa setelah sengketa. Dan biasanya kalau setelah sengketa itu dituangkan di dalam akta untuk perjanjian arbitrase itu sendiri. Ya, jadi perbedaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan melalui pengadilan seperti tadi yang sudah dijelaskan ada terkait dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase itu harus dalam bentuk perjanjian dari para pihak. Misalnya dari para pihak ini berkehendak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, baik itu arbitrase ad hoc ataupun melalui arbitrase institusi, itu harus ada perjanjian arbitrase. Nah, di dalam perjanjian arbitrase ini, itu isinya adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan juga di situ disebutkan prosedur beracara yang berlaku itu apa, jumlah arbiter yang dipilih itu apa, dan juga bahasa yang digunakan dalam beracara itu apa. Berbeda dengan di pengadilan ini kan para pihak itu bebas ya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Tadi yang pertama tadi terkait dengan perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Nah, yang kedua itu terkait dengan prosedur beracara di arbitrase. Di prosedur beracara di arbitrase itu para pihak diberikan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa tadi berdasarkan prosedur beracara baik di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 ataupun misalnya dalam para pihak sepakat misalnya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase institusi, misalnya BANI atau Basarnas. Nah, itu kan pasti mereka tunduk tuh sama prosedur beracara di BANI ataupun di Basarnas. Sementara kalau ada di pengadilan itu otomatis tunduk sama hukum acara perdata di pengadilan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu terkait dengan sifat penyelesaian sengketa di arbitrase. Kalau di arbitrase karena memang sifatnya ini terkait dengan limited ke penyelesaian sengketa bisnis, otomatis sifatnya akan tertutup. Berbeda dengan di pengadilan yang sifatnya terbuka. Nah, sifatnya tertutup ini kan otomatis sebenarnya akan memberikan nilai tambahan lebih bagi pelaku bisnis, karena pelaku bisnis itu biasanya mereka pengennya sengketa itu hanya diketahui oleh para pihak saja. Mereka nggak mau sengketa itu diketahui sama halayak publik.
Nah, untuk poin 4, yaitu terkait dengan arbiter ataupun hakim yang memeriksa perkara itu sendiri. Kalau di pengadilan, seperti yang kita tahu, hakim itu dipilih berdasarkan pengadilannya itu sendiri. Jadi kita nggak bisa milih hakim, kita nggak bisa milih siapa nih hakim yang mau memeriksa perkara kita. Tapi kalau di arbitrase, kita bisa bebas memilih arbiter sesuai dengan arbiter yang kita inginkan. Misalnya di arbiter, misalnya kita memilih arbiter itu berdasarkan latar belakangnya konstruksi misalnya. Nah, itu kita bisa pilih tuh karena berdasarkan sengketanya itu sengketa konstruksi, otomatis kita pengen arbiter itu punya latar belakang yang mengerti di bidang konstruksi, seperti itu. Dan yang kelima, terkait dengan upaya hukum yang bisa dilakukan para pihak terhadap putusan arbitrase ataupun putusan pengadilan. Seperti yang kita sudah ketahui, biasanya kan putusan pengadilan itu setelah dikeluarkan oleh pengadilan negeri itu bisa diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Nah, berbeda dengan putusan arbitrase. Putusan arbitrase kalau sudah dikeluarkan oleh arbiter ataupun institusi arbitrase, itu sifatnya final dan binding. Tidak ada upaya hukum satupun yang bisa diajukan oleh para pihak terkait dengan putusan arbitrase itu sendiri. Jadi nggak bisa mengajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Tapi sebenarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 itu tadi, itu juga menyediakan prosedur yang lain terkait dengan upaya hukum terhadap putusan arbitrase. Yang ini adalah pembatalan putusan arbitrase. Tapi dalam pelaksanaannya, untuk dapat membatalkan putusan arbitrase, itu hanya terbatas sama 3 poin. Yaitu kalau misalnya ada dokumen yang dipalsukan, atau yang kedua ada dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, ataupun kalau yang ketiga ada tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan. Jadi sebenarnya secara dari upaya hukum, itu untuk pelaku bisnis sebenarnya lebih ideal ya untuk di arbitrase gitu, karena tetap memberikan kepastian hukum untuk pelaku bisnis supaya bisa melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Jadi jenis arbitrase itu ada institusi arbitrase, ada juga ad hoc. Tadi seperti yang sudah dijelaskan terkait dengan institusi arbitrase, itu misalnya ada BANI, ada Basarnas. Nah, biasanya kalau para pihak sudah menghendaki ataupun sudah sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui BANI ataupun melalui Basarnas, biasanya sudah pasti akan tunduk sama peraturan beracara di BANI atau di Basarnas. Nah, berbeda nih kalau sama di ad hoc. Jadi kalau ad hoc arbitrase itu para pihak hanya menghendaki arbitrase tadi untuk perkara itu aja. Misalnya mereka ada sengketa nih di antara para pihak gitu ya, terkait dengan pelaksanaan perjanjian misalnya. Nah, terkait dengan sengketa pelaksanaan perjanjian itu, para pihak bisa memilih arbitrase sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan peraturan beracara yang mereka kehendaki, dan juga sesuai dengan berapa jumlah arbiter ataupun siapa arbiter yang ditunjuk sama mereka. Tapi terkait dengan prosedur ad hoc tadi yang sudah dipilih sama para pihak, itu hanya berlaku sepanjang sengketa tadi diselesaikan. Iya, jadi memang Perma 3 dengan Perma nomor 3 tahun 2023. Jadi ada jadi kurang lebih sekitar 23 atau 24 tahun itu memang yang bisa merubah Perma dan juga Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1990 tadi. Dan memang sebenarnya tahun 2023 itu Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan ataupun pembaharuan terkait dengan tata cara di arbitrase. Sebenarnya ada poin-poin yang sangat penting terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Karena yang kita tahu kan sebenarnya sudah mulai marak gitu ya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik melalui ad hoc ataupun melalui institusi. Tapi sebenarnya kita untuk di Indonesia ini agak kalah dengan negara tetangga gitu. Ya, seperti kita ketahui ada di Singapura. Karena Singapura ini jadi arbitration hub untuk para pihak internasional. Sementara kan kita juga pengen Indonesia ini juga memberikan setidak-tidaknya kepastian bagi pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Misalnya terkait dengan ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, di dalam Perma 3 tahun 2023 ini dijelaskan lebih secara rinci terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase. Jadi kalau misalnya sudah ada putusan, nah putusan tersebut sudah bisa diajukan eksekuatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dari eksekuatur tadi ada jangka waktunya lagi di dalam Perma
3 tahun 2023 ini, yaitu 14 hari bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan review terhadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tadi. Nah, terkait dengan jangka waktu ini, tentu memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis terkait dengan apakah putusan ini bisa dilaksanakan atau tidak, dan kapan putusan arbitrase ini bisa dilaksanakan. Sebagai kesimpulan untuk SIP Talk kali ini, jadi arbitrase itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa bisnis yang dapat dipilih para pihak selain daripada dari pengadilan. Kenapa sih misalnya arbitrase itu kerap dipilih para pelaku bisnis? Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, biasanya itu karena waktu dari pemeriksaan sengketa ini relatif singkat, karena tadi tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Dan juga biasanya karena ada kebebasan para pihak untuk dapat memilih prosedur beracara dari arbitrase itu sendiri, dan juga kebebasan para pihak terkait untuk memilih arbiter yang dapat memeriksa dan juga mengadili perkara mereka. Teman-teman, jadi sekian pembahasan dari SIP Talk kali ini mengenai dinamika arbitrase di Indonesia terkait dengan keberlanjutan dan transformasi penyelesaian sengketa bisnis. Saya Hana Katia Septianti undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di akun SCP Law Firm ini. Dan juga kalau misalnya ada topik selanjutnya yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya.